Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Agita di program podcast DPW Patelki Jawa Tengah. Nah, pagi hari ini saya tidak sendiri tentunya. Saya bersama profesor pertama yang basicnya itu analis kesehatan. Kita ucapkan selamat pagi kepada Profesor Budi Santosa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Akita. Apa kabarnya nih Bapak Budi? Alhamdulillah sehat, kabar baik selalu. Nah, sibuknya apa nih Prof? Akhir-akhir ini. Iya, kalau saat ini sesuai dengan tupoksi saya di bidang satu di Unimus ya padat sekali untuk persiapan akreditasi ya. Karena sekarang ini kan berproses hampir semua prodi yang ada di Unimus itu berproses untuk reakreditasi untuk persiapan akreditasi perguruan tinggi APT ya, insya Allah nanti kita akan ajukan di bulan Oktober untuk APT-nya. Sedikit koreksi, jadi mungkin saya bukan profesor analis yang pertama ya. Jadi yang pertama itu teman saya yang di UNER ya, di UNER itu 2 orang senior itu ya, kemudian satu lagi di Papua, kemudian teman saya di Unisula dan saya. Oh, Jadi baik. di Indonesia ini kira-kira ya hanya baru 5 orang ya. Ya, Masih sedikit ya, Prof. Cuman alhamdulillah Prof Budi salah satunya. ya alhamdulillah. Ya, Dan di ya. Unimus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat ya, Prof. Kemarin Februari sudah pengukuhan guru Ya. besar ya, alhamdulillah. Saya juga kemarin sudah sempat baca nih. Oh iya. Iya, iya. Eh, saya baca-baca tuh profesor ini aslinya dari Blora. Ya, kalau lahirnya di Jawa Timur. Lahirnya di Jawa Lamongan Timur, ya, di Lamongan, tapi cuman saya dibesarkan di besarkan di Cepu. Cepu Blora. Cepu Blora, Baik. ya. Mungkin boleh diceritakan Prof, studinya Prof dari SD sampai S3 ini bagaimana perjuangannya? Iya, itu ceritanya panjang ya. Panjang sekali Panjang sekali tentunya. ceritanya itu. Ya, sebagaimana biasa ya, waktu kecil ya kita mulai dari sekolah dasar. Betul. Zaman saya dulu karena di desa ya, jadi tidak ada TK, jadi saya tidak melalui TK ya. Langsung SD ya? Saya SD dan waktu itu karena di desa, kami di Lamongan, di desa namanya Geger itu ada sekolah pagi dan sekolah sore. Sekolah pagi itu sekolah dasar umum dasar. gitu, kemudian kalau sore itu madrasah ya. TPQ ya? Ya madrasah itu kami double dan memang orang tua minta seperti itu. Ya nakal juga sempat bolos, sering bolos ya waktu di SD itu. Kemudian sejak kelas 6 itu mengikuti orang tua pindah ke Cepu. Nah, kemudian di Cepu itu sampai SLTA, lalu kemudian saya lanjut di Akademi Analis Kesehatan Surakarta ya di Solo. Setelah selesai studi dari Solo, saya kemudian ya mencari pekerjaan lah ya. dulu. Karena ya dengan keterbatasan orang tua, saya ingin bekerja dulu sambil niatan saya itu tetap ingin sekolah. Saya tidak tahu kok penginan saya ingin sekolah gitu ya. Sehingga waktu itu saya mendaftar di beberapa tempat. Alhamdulillah saya diterima ya di Rumah Sakit Romani dan juga di waktu itu belum ada Unimus. Belum ada. Masih ada namanya AAK Muhammadiyah. Kebetulan satu komplek sehingga waktu itu ya saya jalani di 2 tempat itu. Kalau pagi saya di AAK Muhammadiyah, kalau siang ataupun malam itu saya di Rumah Sakit Romani ya. Lalu berjalan kira-kira 1,5 tahun, rasanya capek juga ya. Jadi sehari tidak ada istirahatnya, kerja terus gitu ya. Betul. Akhirnya saya harus memilih. Nah, ketika harus mengambil pilihan itu saya sudah apa ya? Ya berpikir panjang begitu. Saya pengennya karena dari awal sekolah maka saya harus ada di dunia pendidikan. Maka saya saya teruskan di AAK-nya, saya resign dari Rumah Sakit Romani. Tetapi alhamdulillah dari Rumah Sakit Romani itu banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan dan itu berguna sekali pada saat saya mengajar. Karena apa? Karena 1,5 tahun itu saya anggap magang bagi saya untuk bekerja real di lapangan,
dengan pasien secara langsung. Itu pengalaman yang sangat berharga dan itu berguna pada saat saya mengajar itu. Saya rasa cukup, kemudian saya lanjutkan untuk di dunia pendidikan. Nah, ya seperti teman-teman yang lain ya. Jadi waktu saya masih di AAK itu kan sebagai asisten dosen namanya ya. Dosen. Ya itu yang bantu praktikum dan lain-lain. Pagi itu bangun, kadang-kadang ada praktikum jam 7 ya, berangkat jam 6 gitu ya. Nah, itu menyiapkan segala sesuatunya. Nah, kemudian saya karena inginnya sekolah, akhirnya saya coba mencari ya, mencari mana studi yang sesuai dengan keilmuan saya. Waktu itu ternyata belum ada, D4 analis belum ada, S2 bidang kesehatan belum ada yang terima. Belum ada yang terima. Akhirnya ya yang penting saya sekolah. Akhirnya saya kuliah ambil di UT waktu itu ya. Ambil UT, ambil manajemen itu. Tapi karena bukan passion saya dan saya setengah hati begitu, maka ya tidak sampai selesai ya. Ada teman saya yang ikut sampai selesai, bukan basicnya TLM ya, di bidang yang lain. Saya ambil manajemen itu ya kira-kira ya separuhnya lah ya, belum selesai karena memang saya basicnya bukan di situ gitu. Tapi sebenarnya ilmu itu cukup bagus ya untuk kita pelajari dan kita terapkan itu. Betul. Nah akhirnya ya saya tidak sampai selesai di situ, kemudian mencari yang lain. Nah, saya mendaftar di waktu itu masih IKIP ya, IKIP Negeri Semarang yang sekarang UNES yang sekarang itu. Ya, lalu di sana saya mendaftar di pendidikan biologi. Diterima, ijazah saya transkrip kita D3 itu diakui kira-kira 20 SKS, hanya 1 semester. Jadi saya melanjutkan di semester kedua dan seterusnya itu. Tapi ya karena sekolah saya, kuliah saya tanpa izin. Jadi tanpa izin ke direktur, ketika saya ada kuliah, saya lari. Dari pekerjaan itu saya menghilang gitu. Padahal Semarang sekarang itu kan cukup jauh ya. Betul. Ya, saya naik motor lari ke sana. Terus 1 semester saya rasa wah ini nggak kondusif lah ya, nggak bagus juga gitu ya. Karena saya tanpa izin dan lain-lain. Bagaimanapun pasti akan ketahuan ya kan. Akhirnya saya izin sama direktur, ini posisi saya seperti ini begitu ya. Nah, karena waktu itu belum ada program studi lanjut ya di Akademi Analisis Kesehatan itu, akhirnya saya diminta memilih ya. Pak Budi milih kuliah atau milih bekerja gitu ya. Nah, ya saya pikir-pikir lagi, kalau saya kuliah siapa yang membiayai kan gitu ya. Nah, akhirnya ya sudah saya lepas lagi kuliahnya itu, saya tidak teruskan. Padahal saya suka juga di situ ya. Ya enggak saya teruskan itu, ya saya kerjalah ya kerja. Kira-kira 2 atau 3 tahun kemudian itu ada leaflet ya, leaflet. Waktu itu saya dapat di Prodi Gizi itu saya lihat. Kesehatan Masyarakat Undip. Ah, itu kok membuka diantaranya dari basic TLM, basic analis gitu. Tetapi dengan matrikulasi. Wah, ini peluang ini gitu ya. Tapi saya gimana caranya ya supaya yayasan itu memberikan izin ya. Akhirnya leaflet itu saya taruhlah di meja teman gitu ya, biar teman saya aja lah yang mengusulkan dan lain-lain. Tapi ternyata kok diem saja, nggak sehari 2 hari saya amati kok nggak ada gerakan apa-apa gitu ya. Saya telisik lagi, ternyata daftar sendirian teman saya. Aduh, ini salah strategi saya. Akhirnya saya kumpulkan teman-teman itu, ada 6 orang yang basicnya TLM itu saya kumpulkan. Ini ada peluang studi seperti ini. Bagaimana kalau kita merapatkan barisan gitu ya, menyampaikan tujuan pendidikan itu, karena ini juga untuk penguatan kelembagaan ke yayasan, ke BPH, kiranya bisa diizinkan gitu ya. Kita bikin surat itu, lalu kemudian kita kirimkan. Suatu ketika dipanggillah kami berenam ya, dipanggil kami berenam untuk ke yayasan itu. Kemudian oleh ketua yayasan, alhamdulillah sangat bersyukur saya, namanya Prof. Satoto almarhum itu menyampaikan ada begini. Ini adalah tujuan yang sangat bagus, tujuan yang sangat baik, maka tidak boleh dihambat. Kesimpulannya adalah yayasan memberikan izin
bahkan membiayai full Wow. meskipun bergantian. Ya, bergantian tuh urutan ini senior gitu ya, urutan senior itu. Nah, kami setelah itu rasanya kayak kesiram air es ya. Jadi wah Cool. itu yang selama ini terbendung nggak ada ini ya disetujui itu. Lalu kemudian ya kita selamatlah keluar tuh dengan teman-teman dan saya urutan ketiga Mbak. Urutan ketiga itu tahun ketiga ya. Jadi itu ya saya bersyukur ketika sudah selesai biayanya diganti ya. Meskipun dari awal waktu itu saya masih pengantin baru. Wah, pengantin Gitu baru ya. itu. Jadi nggak punya apa-apa itu. Studi ini gimana bayar SPP dan lain-lain itu ya. Wah itu saya sampai bilang sama istri itu. Ini gimana ini? Besok harus bayar SPP dan lain-lain. Sementara saya akan diganti tahun ketiga gitu kan. Tahun ketiga. Bukan tahun sekarang itu. Ya istri kan ya seadanya kalau ada dijual dijual itu. Sampai seperti itu. Itu tahun pertama ya, tahun pertama dan anak saya mau lahir itu. Ya, jadi waktu matrikulasi saya masih ingat teman-teman matrikulasi itu datang ke rumah nengok anak saya itu mau lahir. Dan ya kondisinya memang ya secara ekonomi ya kami tidak tahu lah. Tapi dalam proses berjalan waktu itu nggak sampai kami sampai jual motor dan lain-lain itu. Alhamdulillah kok apa ada biaya untuk itu. Selesailah S1 waktu itu saya 1 tahun karena program transfer ya 1 tahun 6 bulan selesai itu tercepat alhamdulillah waktu itu dan kemudian 2 tahun kemudian diganti biaya ya dari situ saya sudah merasa puas sudahlah selesai pendidikan itu kan dan kemudian oleh direktur waktu itu Pak saya sudah menugasi ya jenengan nanti ngajar teori yang selama ini kan ngajar praktikum saja kan ngajar praktikum ngajar teori gitu. Nah di amanah itu saya mulai mengelola kelas, belajar untuk bagaimana mempersiapkan pembelajaran di ruang kelas dan sebagainya. Nah kemudian ya panjang kan ceritanya ya. Panjang Kalau banget. disuruh cerita studi saya panjang banget Tapi itu. seru, Pak. Oh seru ya. Iya iya. Nah kemudian 10 tahun itu tahun 98 ya. 98 10 tahun kemudian itu ada program beasiswa untuk dosen namanya BPPS Dari pemerintah. dari pemerintah. Saya coba mendaftar dan itu sangat heroik kalau menurut saya. Kenapa itu, Pak? Gini. Jadi pendidikan TLM ke Kesmas itu kan berbeda ya. TLM itu lebih ke mikronya, kalau Kesmas itu ke makronya ya, public health dan ini kan beda. Konsep pemikirannya udah beda gitu. Lalu kemudian saya harus memilih mana. Kalau saya ngambil S2, ada 2 pilihan waktu itu. Counseling dan biomedik. Ya, counseling dan biomedik. Kalau saya mau meneruskan Kesmas, maka lebih tepat saya ngambil counseling. Tapi kalau saya pengen kembali ke bidang TLM, maka saya harus ngambil biomedik gitu. Nah, pengennya saya ngambil biomedik, tapi ada cerita, wih kalau ngambil di biomedik itu bisa masuk nggak bisa keluar, diterima tapi lulusnya sulit itu ya. Susah gitu ya. Nah, karena begitu. Nah, dilema ya, bimbang, dan kemudian saya ya sudah, saya tak ngambil counseling saja lah daripada saya tidak kuat nanti di biomedik gitu. Saya udah isi aplikasinya di counseling itu, lalu di sana kan harus ada tanda tangan ya orang yang mau merekomendasi. Nah, saya ketemu minta tanda tangan namanya Dokter Purwanto, ya Pak Purwanto AP, ya beliau cukup baik ya. Lalu beliau menyampaikan gini, lupa kalau maunya ke TLM ya jangan counseling gitu. Kalau jenengan nanti ambil counseling, nanti fokusnya sudah bidangnya ke Mas, ambillah biomedik gitu. Saya cerita ke beliau, dok katanya di biomedik susah, gini. Lu kan belum dipelajari itu. Ambil biomedik aja, mau ambil aplikasinya tak tanda tangani gitu. Beliau nggak mau tanda tangan jadi counseling itu. Aduh, ini akhirnya saya nggak jadi belum sempat ditandatangani aplikasi itu ke beliaunya. Lalu kemudian saya ambil aplikasi di biomedik. Kan saya baca mata kuliahnya kan sangar ya, seru-seru gitu. Ya sudah. Lalu saya masih bimbang juga, kemudian saya didorong Bu Cici ya, Prof Cici itu
Pak ambil biomedik saja yang lebih banyak ke ilmu TLM-nya gitu. Ya saya baca ini Bu mata kuliahnya gini. Nah, iya ini kan banyak kesesuaiannya dengan ilmu TLM. Tapi katanya susah, enggak dipelajari kan enggak susah gitu ya. Nah, saya itu karena kepikiran ya. Saya itu termasuk penakut juga sebenarnya. Overthinking ya, Iya, Prof. saya kepikiran terus gitu. Sampai saya sakit, Mbak. Iya, Sampai saya sakit sakit. saya mah sampai diopnam di rumah sakit 2 minggu. Hanya memikirkan dua Hanya jurusan itu. memikirkan itu. Saya sampai sakit 2 minggu diopnam itu. Lalu kemudian ya Bismillah lah akhirnya waktu itu ya kami coba gitu, ya sudahlah tak mantapkan ambil di biomedik di Undip gitu. Dan diterima. Suatu ketika pas penerimaan mahasiswa baru itu kan harus ngikuti kegiatan namanya ospek ya. Betul, Meskipun S2 senior-senior sepuh-sepuh gitu, tetap ikut tetap ya. ikut dan ketemulah saya dengan salah seorang dosen saya di FKM. Loh Pak Budi ada apa di sini? Saya ambil kuliah lagi Pak, ambil S2. Di mana gitu? Saya di biomedik. Waduh, kok kendel temen. Gitu kan saya. Kok berani sekali. Wah, lulusnya lama itu nanti gitu. Ya, Pikiran lagi pikiran akhirnya. lagi itu. Udah langsung daftar udah ini ya sudah. Bismillah gitu ya. Akhirnya terus kemudian saya jalani. Ya, enggak tahu dengan pertolongan Allah ya. Berusaha, kemudian ya banyak teman-teman juga yang membantu. Malah justru saya itu lulusnya tercepat Di biomedik. di biomedik. Jadi 1 tahun 8 bulan, nggak sampai 2 tahun itu, nggak sampai 2 tahun selesai saya. 1 tahun 8 bulan itu selesai di biomedik Undip itu. Jadi terpatahkanlah yang tadi katanya lama, yang katanya apa namanya bisa Susah. masuk nggak bisa keluar gitu ya. Ya dengan kerja keras berdoa tentu itu insya Allah apa yang kita inginkan itu Dimudahkan. dimudahkan. Begitu selesai S2, itu ya sudah, pikir saya sudah selesai lah. Saya enggak ada kepikiran ngambil S3, S3 lagi opo, aku enggak ada kepikiran. Ya, memang pada saat-saat terakhir ketika saya belajar di ruangan saya itu, datanglah Prof. Santo. Prof. Santo itu adalah rektor Unimus yang sebelum Prof. Masruhi ya di tahun itu 2010 gitu. Beliau lah datang ke ruangan. Pak Udi sedang apaan? Belajar Prof. Beliau lihat. Udah, besok nggak usah berhenti, langsung ambil S3. Beliau Wah, minta begitu. Lah saya, aduh, kepikiran apa kuat lagi. saya Prof gitu, kuat gitu. Lalu kemudian di tahun 2010 awal itu saya diminta bareng-bareng dengan teman-teman yang lain untuk les bahasa Inggris untuk persiapan S3 di Malang. Waktu itu ya udahlah saya pengen les aja tapi nanti S3-nya gitu kan. Tapi ternyata ketika les itu menjadi target. Begitu ikut les selesai itu harus daftar S3. Jadi waduh. Itu jadi bukan kepaksa ya, tapi karena saya sudah ikuti ya harus daftar. Kebetulan teman saya di Unisula yang sekarang juga guru besar ya, Bu Siti Thomas itu minta, "Pak, bareng aku ayo Pak daftar." Itu ya di tahun 2010 itu. Nah, karena ada temennya ya, akhirnya ya udah yuk daftar itu, daftar. Akhirnya bersama-sama dan masuk 2010, saya S3 itu selesai 2013. 2013, jadi 3 tahun. 3 tahun selesai S3, biomedik juga karena basic saya di S2 ada biomedik, S3-nya biomedik, jadi sudah linear lah ya, keilmuannya linear. Setelah 2013 selesai S3 itu ya rasanya sudah plong Plong. gitu Udah ya. selesai Ya, nih. udah selesai. Tinggal bagaimana ilmu yang saya miliki ini ada nilai manfaatnya. Kira-kira itu proses perjalanan pendidikan saya. Kalau ditanya Luar panjang toh luar gitu ya. biasa sekali ya, Prof ya. Dan upayanya ke sana itu yang saya sampai sekarang itu berpikir, yuk luar biasa ya. Karena sekolah saya itu kan ya dari D3 dulu, tidak langsung S1 gitu kan. Jadi prosesnya memang berliku sedikit Dulu gitu. memang belum ada S1 analis gitu ya. Belum, sekarang pun sebenarnya belum ada. Hanya Sekarang kan diploma 4 baru ya. sarjana terapan ya, diploma 4. Pertanyaannya nih, Prof, kok bisa Prof itu awal masuk kuliah ambil analis? Ya. Ya, ada teman saya yang kakak tingkat saya ya di SMU itu beberapa kali cerita
kuliahnya di analis. Kayak apa sih gitu ya, dia cerita. Di sana nanti diajari cara menghitung sel, cara ya diajarnya itulah menghitung sel, mengukur kadar hemoglobin dan lain. Wah, asik juga ya gitu ya, di satu ruangan periksa-periksa gitu. Lalu kemudian saya diberi foto-fotonya kampus itu. Waktu itu cukup bagus ya, sehingga ya akhirnya tertarik di situ. Memang ya tidak dipungkiri, saya waktu itu sebelumnya saya ngambil pendidikan, jurusan pendidikan bahasa Inggris, Bahasa karena kakak saya Inggris. kan juga ambil bahasa Inggris gitu ya. Hmm. Tapi eh karena ngambil negeri waktu itu sayangnya banyak ya, nggak diterima juga. Tapi saya kok lebih, hati saya itu pengennya di kesehatan gitu. Kesehatan. Pengennya di kesehatan. Saya akhirnya daftar di analis itu Tapi gitu. sebelumnya keluarga ada yang di kesehatan dulu juga, Prof. Nggak ada. Ini baru pertama kali, Baru pertama Prof. kali. Masya Allah, Ya, luar biasa nggak ada. sekali Jadi teman-teman. keluarga saya banyak yang pendidikan. Kakak saya guru, adik saya juga Guru. ada yang guru gitu. Ya. Ini kebetulan anaknya Prof juga ada yang mengikuti jejak Prof enggak? Iya, iya. Jadi analis. Kesehatan ya, tapi nggak Bukan ambil analis analis. ya, ya. Yang pertama itu di kedokteran gigi, Kedokteran ya. gigi. Yang kedua di psikologi. Psikolog. Cewek cowok itu. Cowok cewek. Cowok Iya, cewek. cowok Ini cewek. untuk yang cowok ini sudah menikah, Prof? Belum. Oh, Oh, mau belum. daftar? Iya. Jadi Comblangin aja, Prof. yang cowok ini sedang intensif ya di Oh, rumah intensif. sakit di Batang. Ya. Alumni Unimus bukan? Iya. Oh, Unimus Iya, juga. iya. Insya Allah. Boleh cerita nggak, Prof? Cerita yang paling berkesan pas Prof masih kecil. Ya, kalau masih kecil ya mungkin seperti teman-teman kecil yang lain ya. Jadi saya itu kata ibu saya masuk dalam kategori anak yang nakal, katanya. Nakalnya Itu. gimana, Kami Prof? itu berempat laki-laki, ya. Dan saya itu cukup nakal katanya. Suatu ketika saya itu karena di desa ya, diminta bantu untuk ngambil air. Nah, karena kita kan waktu itu airnya agak sulit ya. Jadi memang tradisi orang desa itu ngambil air di telaga itu dibawa pulang gitu kan. Nah, itu saya itu bandel, nggak mau itu. Nah, ibu saya itu kan dipegang rambut itu saya berudal. Itu masih ingat, dan ibu saya ketika cerita itu ya sambil ketawa itu. Ya, itu cerita-cerita zaman kecil. Dan iya, pernah suatu ketika karena waktu itu karena di desa ya, itu kan saya suka itu mencari ikan. Nah, Mancing, ya bukan? mancing, ya apa nguras apa namanya itu ya, ikan itu. Nah, waktu itu bapak saya sudah pindah ke Cepu ya. Sore hari saya ambil itu, bapak saya datang, kan saya takut ya, gitu. Ikan saya buang, padahal dapat banyak itu. Itu saya buang itu kan. Ya, Nggak boleh itu mancing gitu, bagian. Prof, sama Ya bapak? boleh, cuma waktu itu nggak tahu, saya kok merasa bersalah kayak gitu itu Oh, gitu. Ya, waktu saya cerita ya ketawa, loh kok dibuang, kenapa? Bawa pulang kan bisa dimasak gitu. Saya takut gitu. Ya itu kenakalan-kenakalan waktu kecil. Dan ya saya kira kok wajar lah anak-anak kecil di lingkungan pedesaan ya seperti itu. Prof pas dulu jadi mahasiswa udah masuk organisasi Patelki? Belum. Oh, belum. Di Patelki itu ya setelah kerja ya. Waktu itu kan Patelki itu kan untuk para lulusan. Nah, sekarang ada yang mahasiswa namanya Imatelki. Imatelki. Nah, Imatelki itu kan berdiri belum lama. Ya, jadi waktu saya maksud saya belum ada organisasi underbone-nya Patelki, belum ada. Ya. Tapi ini Prof sempat menjabat 2 periode di DPW Patelki ya, Prof ya? Ya, saya sejak 2013 ya hingga 2000 berapa? 2 periode itu ya, 4 tahun 4 tahun ya. 2021. Lika-likunya gimana Prof pas menjabat jadi ketua DPW Patelki? Di awal saya deg-degan. Kenapa tuh? Ya, karena banyak kegiatan, sementara semua kegiatan kan membutuhkan dana ya. Betul. Nah, sementara kondisi keuangan itu nol ya, hampir 0% lah, 0%, hampir nggak ada, kecil banget gitu ya. Nah, akhirnya ya kita tetap berusaha, dan beberapa kali kegiatan-kegiatan itu cukup bisa membantu ya untuk berjalannya roda organisasi itu. Nah, di periode pertama ya apa ya?
Akhirnya kita punya saving gitu kan. Dan kemudian periode kedua agak lumayan savingnya, dan waktu itu saya pengen punya sekretariat gitu ya, kantor sekretariat. Akhirnya kita beli di periode saya itu satu kantor sekretariat. Di mana sekarang itu, Prof? Sekarang posisinya di Sendang Oh, Mulyo. di Sedang Mulai, deket ya. Ya, dan itu satu kebanggaan DPW Jawa Tengah karena itu mungkin yang kedua ya. Yang kedua, yang lain enggak tahu. Yang pertama mungkin masih kontrak gitu ya. Waktu itu DPP aja belum punya kantor. DPP DPP belum punya kantor. Kami DPW langsung punya kantor. renovasi kantor itu dan kita resmikan waktu DPP belum punya kantor. Masih kontrak DPP di Jakarta itu. Dan kemudian Jawa Timur katanya punya, tapi saya kurang tahu persis ya. Itu. Nah, itu salah satu obsesi saya. Saya harus punya kantor sekretariat. Nah, DPW Jawa Tengah. Dan iya, karena ini organisasi non profit ya, maka ini memang membutuhkan kesadaran para anggota pengurus ya, bagaimana menghidupi organisasi ini, karena tidak ada bayarannya kan begitu ya. Jadi ini kan untuk mengembangkan sebuah profesi yang menurut saya masa depannya cukup bagus gitu ya, sehingga butuh ya waktu kita sisihkan untuk pengembangan organisasi ini itu, sehingga ya 2 periode insya Allah lah ada nilai manfaatnya. Nah, Prof, ini kan Prof juga ngajar di Unimus sebagai dosen. Dan sekarang Unimus juga ada S2 Biomedik. Itu bagaimana ceritanya sih, Prof, bisa didirikannya? S2 Ilmu Laboratorium Klinis Betul, ya, atau laboratorium klinis. namanya Science Laboratorium Medis Betul. ya. Ya, itu juga ceritanya panjang ya. Panjang juga. Jadi ada amanat dari organisasi yang waktu saya sebagai ketua DPW itu sering diajak namanya ketum ya, Pak Ketua Umum DPP Pak Antui itu selalu meminta, ayo Pak kita bikin S2 gitu ya. Dan di berbagai kesempatan beliau ketika pidato itu menyebut nama Unimus. Unimus yang akan membuat gitu kan. Berkali-kali itu saya dengar. Nah, dari situlah kemudian saya kok beban moral ya, disebut-sebut terus oleh Pak Ketum untuk pendirian S2. Suatu ketika akhirnya kami dengan tim ya, dengan anak-anak muda ya, teman-teman dosen TLM ya, di sini ini saya kumpulkan, ayo kita berproses menyiapkan proposalnya. Nah, waktu itu kemudian kita selenggarakan yang namanya Lokakarya. Ya, Lokakarya pendirian, kita hadirkan berbagai stakeholder dan akhirnya disepakati untuk pendirian itu. Lalu kemudian kami, karena ada syarat rekomendasi dari Kopertis waktu itu LLDT, meminta rekomendasi dari LLDT. Dapat semua itu. Nah, kemudian ketika kita proses ajukan ke kelembagaan Kemendikbudristek, itu belum bisa karena di sana belum ada nomenklaturnya. Jadi nama ILK Sains Lab Medis itu belum ada. Apalagi waktu itu kita masukkannya harus sudah melalui sistem online, Silem Kerma itu. Akhirnya ya ini harus ada namanya kebijakan tingkat tinggi gitu ya. Nah, akhirnya Pak Rektor saya matur ke Prof. Mas Ruhi, dan kemudian beberapa kali kita audiensi di kementerian itu ya, audiensi di kementerian. Kita diminta nyiapkan banyak hal lah, termasuk studi kelayakan, nama S2 ini di luar negeri dan seterusnya. Kita siapkan semua dokumennya, berkali-kali kita ke Jakarta audiensi ke sana. Nah, waktu itu ya nama yang kami ajukan sama dengan yang D3 atau D4 ya, Teknologi Laboratorium Medis. Tapi oleh tim Task Force Kelembagaan Kemendikbudristek itu lahirlah nama itu, Sains Lab Medis atau ILK, Ilmu Lab Medis, Lab Klinis gitu ya. Itu ada di Kepmen waktu itu 245 atau berapa lupa, nah, Kepmennya itu lahir itu. Sehingga pada saat pengajuan pertama gagal karena belum ada nomenklaturnya. Ya, waktu itu tim penilai juga tanya, ini belum ada nomenklaturnya sehingga nggak ada nilainya. Nah, begitu lahir nomenklatur itu di launching, kami masuklah di Silem Kerma. Silem Kerma itu waktu itu kita masuknya di terapan sebenarnya di sana. Kita masuk dan kemudian proses penilaian ya alhamdulillah tidak banyak revisi dan kemudian lahir S2 itu. Dan itulah yang pertama
dan sampai sekarang ini baru satu-satunya Di Indonesia. di Indonesia Wow, ini luar itu biasa ya. sekali. Dan ini ada persiapan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta yang akan membuat juga sebenarnya. Karena organisasi profesi Patelki itu sudah bukan menugasi ya, meminta kemarin pada saat Rakernas di Malang itu meminta perguruan tinggi mana yang siap membuat S2, ILK atau SLM. Itu ada di ujung timur, tengah ya, itu sudah ada 4 yang kemarin identifikasi itu. Lalu kemudian karena ini untuk menambah populasi ya, kalau hanya di Unimus saja kan nanti nggak berkembang itu ya, nggak bertambah, kurang lah percepatannya itu pengembangannya. Makanya itu disiapkan mereka. Lalu Unimus sekarang ditugasi lagi oleh Patelki Apa itu tuh? membuat S3-nya. Membuat S3. Iya, karena sudah ada 2 guru besar, syarat untuk membuat S3 itu kan 2 guru besar. 2 guru besar. Iya, yang lainnya doktor. Nah, itu bisa untuk pengajuan S3. Nah, oleh Patelki lah Unimus kan pertama S2-nya. Ini S3-nya harus pertama juga gitu. Nah, Berarti ini masih rencana ini. ya, ini Mas rencana. Kerja kan tantangan juga lah. Tantangan untuk ya Unimus sebagai ya pionir lah untuk pendidikan ini. Ya, kami bersyukur ada kesempatan untuk itu dan ya alhamdulillah ya di pendidikan kita ini on the track berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar. Akreditasi D3 D4 sudah unggul semua. Nanti S2 insya Allah kita ajukan di bulan Agustus ya, mudah-mudahan nanti juga hasilnya bisa unggul juga. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali ya pemirsa. Nah, ada nggak sih Prof tips dan trik dalam berkarir? Kan Prof ini udah sukses banget, katakan sudah sukses sampai profesor ini. Ada tipsnya nggak sih Prof dari pas awal merintis karir sampai sekarang? Ya kalau sukses sih ya biasa saja lah ya. Semua punya kesempatan ya. Cuma saya itu kan saya itu apa ya? Sebenarnya saya itu penakut. Saya itu penakut dengan sesuatu itu. Tapi begitu terjun, kemudian kita sungguh-sungguh untuk itu gitu ya. Yang saya rasakan adalah ada jalan. Ya, ada jalan untuk mengerjakan apa yang ditugaskan kepada kita. Jadi tipnya ya atau triksnya ya kita sungguh-sungguh ketika diamanai mengerjakan sesuatu. Ya. Jadi kalau ada tugas dan ya saya selalu berusaha untuk menyiapkan ya tugas-tugas yang diamanahkan itu dengan baik ya. Lalu kemudian kalau bisa ya tidak mendadak gitu. Ya. Kalau mendadak itu ada yang kelewatan biasanya ya. Biasanya kita rencanakan itu ya by design lah ya. Jadi ya kita menghadapi semua tugas tanggung jawab yang diamanahkan itu dengan sungguh-sungguh itu aja sebenarnya, dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dan kita tidak malu bertanya ya. Jadi kalau nggak tahu ya tanya, dan saya termasuk orang yang ya suka bertanya dengan detail. Bahkan banyak orang yang Pak itu kan udah jelas. Enggak, saya tetap tanya detail, saya tanyakan itu ya. Itu karena supaya nanti kalau saya mengerjakan supaya nggak salah, dan saya nggak malu kok bertanya pada siapapun orang meskipun dia pendidikannya lebih rendah dan lain-lain. Loh, seorang profesor, seorang guru besar itu bukan orang seperti dewa yang mengetahui semuanya. Enggak, kita itu ya seperti yang lain masih punya banyak keterbatasan ya. Teman-teman yang lain, teman-teman saya kelebihannya lebih banyak dari saya gitu kan. Maka saya harus mau belajar juga pada mereka. Itu jangan menutup diri. Ya, itu. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, tadi kan Prof bilang sebenarnya takut. Mm-mm. Cuman apa sih yang membuat Prof itu jadi seberani ini? Ya, berani yang mana? Berani Enggak, untuk langkah. maksud saya itu penakut tuh gini. Kalau sesuatu yang baru, ya sesuatu yang baru itu tadi bisa ndak ya saya gitu loh. Itu yang yang saya rasakan, saya itu penakut itu. Sementara ada teman saya kalau gitu nggak dirasakan, oh cuek saja jalan gitu kan. Nah, saya bisa ndak ya untuk melakukan itu. Nah itu yang saya terjemahkan dalam diri saya ini kok penakut ya. Gitu. Maksudnya nggak perlu saya mengatakan bisa apa ndak ya.
oh seperti itu dipelajari gitu ya, bisa itu. Jadi itu gitu. Dan ya termasuk saya kurang pede juga ya kalau kalau berhadapan atau bertemu dengan komunitas baru. Itu yang saya rasakan. Jadi sebuah komunitas baru, kalau saya begitu masuk itu saya kurang pede. Ya, saya kurang. Tapi begitu sudah cair itu nggak butuh. Ya agak lumayan lah butuh adaptasi ya. Adaptasi begitu udah masuk ya enjoy juga gitu. Cuma begitu komunitas baru saya kok merasakan itu tadi nggak begitu pede. Itu kok itu diri saya. Kalau Mbak kita mungkin beda. Tapi selama ini enjoy ya, Prof. Ikut sana sini, banyak kegiatan, nggak jadi beban gitu. Iya, kalau beban ya pasti ada Pasti ya, ada. tetapi kita berusaha untuk Enjoy. enjoy ya, Betul. iya. Kalau nggak dianggap beban nanti malah ya meremehkan ya, tetap Betul. itu beban dan harus dikerjakan. Gitu. Prof, mohon berikan kami pesan dan masukan untuk para tenaga TLM khususnya DPW Patelki Jateng dan Indonesia juga, Prof. Ya, pertama untuk DPW Patelki Jawa Tengah ya, karena saya juga masih dianggap penasihat ya. Penasihat itu penak dan sehat ya, Penak penak dan sehat. sehat. Nah, ini penak dan sehat. Itu penasihat. Ah, DPW Jateng itu ada 35 cabang ya, 35 cabang. Itu adalah jumlah anggota yang terbanyak kedua apa ketiga ya setelah Jabar Jatim itu. Jadi anggota atau DPC-nya sangat banyak. Itu kalau ada pelantikan per bulan gitu ya dalam 1 tahun semua pelantikan itu ya bisa 1 bulan 2 sampai 3 kali kan ya. Gitu. Nah, karena anggota banyak, maka pengurus DPW ini harus ya siap berkorban. Berkorban. Jangan menggantungkan hanya 1 2 orang, tetapi semuanya harus bekerja bersama, semuanya harus saling mensupport, saling mendorong, ya gotong royong lah ya, karena harus memfasilitasi 35 DPC ini. Lalu kemudian pengurus ini eh, harusnya memiliki bukan harusnya memang sudah ya ditingkatkanlah kebermanfaatannya untuk anggota ya. Dengan keberadaan pengurus itu bagaimana kita bisa memfasilitasi anggota. Itu yang saya kira perlu ya untuk pengurus DPW. Kemudian untuk para TLM khususnya yang ada di Jawa Tengah, pendidikan TLM itu pendidikan yang menurut saya cukup memiliki peluang dan juga tantangan ya. Peluangnya adalah bahwa masih banyak formasi-formasi area-area yang bisa dikerjakan untuk para TLM itu. Dan tantangannya adalah bahwa peningkatan teknologi di bidang laboratorium medis atau klinis itu sangat luar biasa. Nah, para profesi TLM itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi juga ada di luar negeri. Betul. Mereka sudah menguasai ilmu dan teknologi bidang TLM itu sangat maju gitu. Sehingga nanti kalau misalnya mereka datang ke Indonesia, saya khawatir kan ya, mereka akan menempati posisi-posisi yang sebenarnya kita bisa masuk ke sana, tapi karena kita kurang dalam hal penguasaan ilmu dan teknologinya itu, sehingga kita kalah. Maka ya tantangannya harus terus belajar. Jadi teman-teman yang sekarang sedang menjadi tenaga-tenaga lab medis di laboratorium itu harus terus mau belajar ya. Belajar untuk terus melihat perkembangan ilmu teknologi di bidang TLM itu seperti apa, sejauh apa di luar negeri ya, di Indonesia seperti apa gitu kan, dan kita harus kemana. Itu saya kira tantangannya yang harus kita ya. Jadi ini profesi yang menurut saya masih sangat menjanjikan ya untuk teman-teman. Baik. Terima kasih Prof Iya. untuk masukannya untuk para teman-teman TLM di seluruh Indonesia dan khususnya di DPW Patelki Jateng. Nah, terima kasih Prof untuk
berkenan hadir di acara podcast DPW Patelki Jawa Tengah. Semoga Prof sehat selalu. Amin, amin. Bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Baik pemirsa, saya Gita pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa.